Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahmitivers. Sejak masa kolonial sampai reformasi, gerakan organisasi kemahasiswaan memainkan peranan yang sangat strategis dalam mengawal perjalanan kehidupan bangsa ini. Mulai dari Angkatan 08 dan Angkatan 28, Angkatan 66 sampai Angkatan 98. Tentunya, gerakan organisasi kemahasiswaan ini lahir dari rahim keresahan dan panggilan moral atas situasi sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi saat itu. Pada zaman Orde Baru, persisnya tahun 1972, lahir sebuah inisiasi untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan bekerja sama sejumlah organisasi kemahasiswaan yang dikenal dengan kelompok Cipayung. Kini, setelah 25 tahun pasca tumbangnya rezim Orde Baru, kita akan melihat sejauh mana peranan, sikap, dan pandangan-pandangan kelompok Cipayung ini dalam merespon Pilpres 2024. Bersama saya, Sahal Mubarok, sikap dan peran strategis kelompok Cipayung dalam Pilpres 2024. Inilah Forum 28. Secara khusus telah hadir bersama kita dua perwakilan dari organisasi kemahasiswaan Cipayung. Yang pertama, Bung Raihan, Ketua Umum PBHMI. Selamat malam, Bung Raihan. Selamat malam, Bang Sahal. Selamat malam. Terima kasih buat kesempatan waktunya. Yang kedua, narasumber kita yang kedua adalah Bung Rapsan, Sekjen PBPMI. Selamat datang, Bung Raihan. Selamat, ya, terima kasih Bang atas undangannya. Selamat malam ya. Selamat malam. Baik, Bung Rapsan dan Bung Raihan nih, sebagai pimpinan tertinggi gitu ya, organisasi kemahasiswaan. Saya ingin tanya ke Bung Raihan dulu, sebagai Ketua Umum PBHMI. Belakangan ini kan dinamika politik kita ini semakin hangat ya, bahkan semakin di luar perkiraan, gitu prediksi ya. Saya ingin tanya, bagaimana pandangan dan respon Bung Raihan sebagai Ketua Umum PBHMI melihat dinamika perpolitikan nasional kita saat ini? Silakan Bung Raihan. Ya, terima kasih ini atas undangannya Kahmi TV dan selamat malam juga Kahmitivers. Mudah-mudahan ini menjadi media yang progresif ke depannya. Dalam pandangan saya melihat perjalanan menuju Pilpres atau pemilu di tahun 2024 ini memang hari-hari ini cukup panas. Akan tetapi panasnya ini masih dalam bentuk penyusunan koalisi. Penyusunan koalisi, cocok-cocokan, sehingga banyak terjadi gesekan. Tetapi bagi saya sebetulnya ada hal yang lebih penting yang harus dipanaskan, yakni gagasan, ide yang harus dikeluarkan oleh bakal calon capres ataupun cawapres. Dan hari ini itu belum muncul. Belum muncul. Dan harapan saya panasnya itu bukan panasnya di penyusunan koalisi, tetapi panasnya bagaimana gagasan itu dikeluarkan dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan dan keumatan kita. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Lebih disibukkan oleh soal pasangan-pasangan dan berhitung soal elektoralnya, tapi belum menyentuh kepada soal-soal yang bersifat lebih substantif yang Bung Raihan bilang. Menurut Bung Raihan itu apa penyebabnya? Pertama, karena mungkin basic saya di jurusan ilmu politik dan pemerintahan, pernah juga dalam dunia perkuliahan saya belajar soal ini. Kenapa cenderung politik di Indonesia ini lebih kepada koalisi yang diutamakan? Kenapa tidak gagasan atau ideologi? Karena memang sistem pelembagaan partai politik kita belum maksimal. Dan partai politik kita ini masih multi partai modelnya, bukan two party atau satu partai aja. Nah, ini yang untuk membuat suatu kekuatan besar itu harus berkoalisi. Itu adalah salah satu penyebabnya. Yang kedua, bahwasanya undang-undang kita, peraturan kita mengharuskan presidensial threshold, yakni 20%. Dan hanya satu partai politik yang mencapai 20%. Dan sisanya untuk mencapai 20% itu harus berkoalisi. Mungkin dua hal itu, Bang Sahal, yang menyebabkan. Dan itu yang menyebabkan kenapa ini masih disibukkan oleh soal koalisi dan pasangan-pasangannya ya. Belum menyentuh pada persoalan ide-ide dan gagasan-gagasan. Betul. Bung Rapsan, bagaimana kalau Bung Rapsan sebagai
Sekjen PMI ini melihat apakah betul ini faktornya, karena memang yang seperti dikatakan Bung Rehan itu karena sistem pemilu kita yang masih terjebak oleh tadi multi partai, yang kedua adalah oleh yang disebut dengan electoral threshold itu, presidensial electoral threshold. Presidensial threshold, ya. Memang saya sepakat sama di poin bahwa sebenarnya ibarat pepatah ini bilang menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Jadi ini sebenarnya manuver elit untuk menentukan threshold 20%, tetapi yang kesulitan elit juga gitu. Nah, jadi kenapa sampai sekarang masih rombak otak-atik, yaitu karena ada threshold 20%. Nah, yang kedua, selain mengapa riuh OTW ke 2024 ini, saya kira masih dalam batas kewajaran, dalam arti belum begitu hangat dibanding misalkan 2019 lalu. Nah, faktor lain yang menjadi catatan saya terkait perjalanan menuju 2024 adalah bahwa memang saya lihat elit kita, terutama partai politik, cenderung menangkap pemilih di ceruk tengah. Jadi ibaratnya catch all party. Mungkin dikotomi yang paling tradisional kita melihat ada partai nasionalis, ada partai nasionalis yang diwakili nasionalis abangan gitu ya, ada nasionalis tengah misalkan diwakili dari parpol Demokrat, Golkar, lalu ada partai segmen Islam, pemilih Islam, ada yang Islam tradisionalis, ada Islam modern atau ya kalau diibaratkan ada Islam tengah dan Islam kanan. Nah, akan tetapi kecenderungannya dari semua kelompok politik ini masih menghitung bahwa kemenangan adalah faktor utama. Jadi yang didorong itu bukan bagaimana aspek ideologis atau aspek nilai pemilih terakomodir, tetapi lebih kepada bagaimana cara terbaik dan tercepat untuk berkuasa. Oke, cara terbaik dan cepat berkuasa. Tapi pertanyaan saya gini, tadi kalau Bung Rapsan bilang ya, ini belum ada antara partai berdasarkan ideologi ya, warna ideologi ya, nasionalis, religius dan sebagainya. Apakah itu masih relevan kalau melihat dinamika kita berapa tahun belakang pemilu ini? Saya kira masih relevan karena kita lihat misalkan di 2019 itu kelihatan 2019 banget, atau misalkan Pilkada Jakarta itu sangat kelihatan banget political cleavage antara Islami dan non-Islami, lalu blok cebong kampret gitu ya dalam diksi masyarakatnya. Jadi kita harus waspada bahwa ada kemungkinan, apalagi jika nanti misalkan ada tersisa 2 calon presiden yang afiliasi partainya ada belahan aspek itu, mungkin cara yang terbaik atau bukan cara yang terbaik, cara yang paling murah untuk kampanye dan efektif itu pasti memunculkan identitas. Oke, munculkan identitas. Paling murah. Kemungkinan ada nggak sih politik identitas di pemilu 2024 ini? Saya tidak bisa, kalau menurut saya tergantung berapa pasang calon dan bergantung konfigurasi calonnya seperti apa. Artinya nggak untuk kemungkinan masih ada akan kemungkinan terjadi lagi dengan kasus misalnya Pilkada DKI itu, politik identitas semacam itu. Saya kira yang menarik itu yang sekarang setidaknya yang sudah deklarasi ada 1 pasang calon yaitu Anies dan Muhaimin. Itu kan ceruk pemilihnya afiliasinya itu Islam urban sama Islam urban direpresentasikan oleh Mas Anies, dan Islam tradisional atau basis NU direpresentasikan oleh Gus Muhaimin atau Caimin. Jadi saya kira ini modal awal bahwa segmen yang ingin diambil oleh pasangan ini terutama adalah kalangan pemilih Islam. Kalau pemilih Islam, betul. Atau persoalan basis antara Jawa Timur dengan Jawa Barat. Betul, untuk masuk Pulau Jawa. Untuk masuk ke Pulau Jawa, kata kuncinya itu identitas ini salah satu hal yang sangat penting ya. Jadi bukan semata terlepas faktor elektoral ya. Betul, terlepas dalam arti itu untuk menggait elektoral, tapi kuncinya adalah bahwa untuk pemilih seseorang itu kan harus ada identitas yang sama, yang match antara pemilih yang dipilih gitu. Dan di kasus saya kira pertimbangan 2 calon ini ya untuk mengambil suara Jawa Timur
ya pasti harus mengandalkan identitas NU. Oke, baik. Bung Raihan, ini kalau menurut Bung Raihan ini, apa sih sebenarnya ada problem kebangsaan kita saat ini? Ada nggak kayak dalam konteks Pilpres 2004? Bung Raihan melihat nggak ada problem kebangsaan yang perlu diperhitungkan dalam Pilpres 2004 ini? Ya, bagi saya banyak sekali problem kebangsaan yang harus diselesaikan. Maka statement awal saya tadi mengatakan bahwa kita harus fokus pada gagasan yang dikeluarkan oleh calon-calon pemimpin dari masa depan. Beberapa hal yang penting bagi saya garis bawahi. Yang pertama itu ada masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Memang di satu sisi ekonomi kita tumbuh. Selalu dikatakan tumbuh, tapi pertumbuhan itu bias. Karena yang namanya pertumbuhan ekonomi itu tidak dibarengi oleh pemerataan ekonomi. Sehingga terjadi gap ekonomi yang lebar hari ini. Artinya antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan ekonomi nggak melulu berkorelasi positif? Tidak berkorelasi, tidak beriringan. Dan hari ini kalau kita lihat rasio Gini kita, itu berada di angka 0,388. Ya. Kalau saya mengutip perkataan Prof. Mahfud waktu itu di HUT Kahmi tahun lalu, mengatakan bahwa kalau rasio Gini suatu negara itu mendekati 0,50, artinya mereka mendekati krisis. Dan hari ini kita 0,38, itu mendekati ke 0,5. Ini bukan menebar ketakutan, tetapi ini menjadi kekhawatiran kita bersama bahwasanya 0,38 ke 0,5 itu dekat. Dan sebagai calon pemimpin harus bisa menyelesaikan persoalan itu. Bagaimana caranya ekonomi tumbuh tetapi pemerataan terjadi. Kalau kayak gitu, tadi kan banyak faktor. Apa faktor problem kebangsaan yang paling mendasar, fundamental menurut Mas Bung Raihan? Tapi itu yang pertama tadi yang pertama ya. Faktor ekonomi lah yang paling fundamental. Itu penting, karena kita akan menuju masyarakat yang sejahtera. Ekonomi penting untuk mencapai itu. Yang kedua ada persoalan demokrasi kita, politik. Sejak reformasi kita menggaungkan bahwasanya demokrasi adalah salah satu pilar penting bagi kita membangun bangsa ini. Tercatat bahwasanya kita bisa memperbaiki itu di awal reformasi. Dengan cara membentuk undang-undang, kemudian membentuk lembaga-lembaga yang melambangkan demokrasi itu sendiri. Dan kita mencapai puncaknya itu di tahun 2009 sampai 2013. Sehingga kita disebut dengan full free sampai 2013. Tetapi pasca 2013 hingga hari ini kita terjadi penurunan demokrasi itu. Kalau kita lihat dalam indeks persepsi demokrasi. Dan di situ ada berbagai indikator dan paling besar dibicarakan adalah bagaimana kebebasan sipil itu menjadi sebuah PR kita hari ini. Bagaimana terjadi masyarakat yang digusur, kemudian intervensi untuk kebebasan berpendapat dan banyak hal lainnya. Dan ini menjadi PR kita untuk mengembalikan bahwasanya kita harus bisa mendapatkan predikat full free itu tadi. Nah, yang ketiga yang menjadi hal yang penting dan fundamental bagi saya adalah penegakan hukum. Salah satu fokus dari demokrasi ini adalah pemberantasan korupsi. Nah, dalam indeks korupsi kita hari ini menurun, Mas. Di tahun 2022 ini sangat turun dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, sehingga menurut saya persoalan korupsi juga menjadi hal yang penting dan fundamental yang harus kita selesaikan ke depan. Karena bagi saya 3 pilar ini bukan prioritas ya, tapi ini menjadi highlight bagi saya yang harus diselesaikan oleh pemimpin di masa depan. Agar bangsa kita itu bisa makmur, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 problem fundamental kebangsaan kita. Pertama problem ekonomi, kedua indeks politik kita, yang kalau dalam istilahnya itu masih dalam kategori demokrasi cacat kira-kira gitu ya. Belum full demokrasi. Dan itu malah bahkan menurun ya indeksnya. Nah, yang kedua adalah soal indeks korupsinya itu tadi ya. Bang Rapsan, kalau Bung Rapsan melihat tadi Bung Raihan bilang kan ada 3 faktor fundamental yang harus segera diselesaikan oleh bangsa ini. Itulah problem-problem akut lah kira-kira itu ya, yang harus segera diselesaikan oleh pemimpin ke depan kita ini. Kalau Bung Rapsan sendiri melihatnya bagaimana? Kalau menurut saya satu masalah kebangsaan kita yang paling penting, tapi ini ukurannya sangat sulit, yaitu soal mentalitas. Jadi mentalitas bangsa.
Saya berkesempatan waktu itu ya main-main sebagai aktivis ya, pasti Ketum Rehan juga mengalami ketemu mulai dari pejabat sampai rakyat. Memang contohnya misalkan di kementerian lembaga, itu mohon maaf misalkan ketidakjujuran, itu terang-terangan kok sebenarnya, pasti kita semua tahu. Lalu begitu juga ke rakyat gitu ya, ketika ditanya apa alasan Anda memilih, udahlah yang penting jelas aja ada amplopnya kita pilih. Jadi situasi di mana ada distrust ke leader juga sebenarnya udah masyarakat bisa dibeli, itu sangat menunjukkan betapa mentalitas bangsa kita secara umum. Saya kira perlu ada semacam pengokohan nilai-nilai kebangsaan yang adiluhung yang kita punya. Gitu. Itu yang pertama. Yang itu kan ukurannya sangat sulit ya soal mentalitas. Nah, jadi mentalitas itu kalau saya simpulkan ini bukan soal rakyat dan elit, bukan, tapi ini soal siapa yang berkuasa ya akan seperti itu juga. Misalkan kita lihat bahwa kasus korupsi misalkan atau kasus penyelewengan dana itu tidak terjadi hanya di elit saja, bahkan di tingkat desa pun sekarang kalau ada kesempatan itu kemungkinan terjadi penyalahgunaan juga gitu. Jadi menyeruaklah ke semua lini, baik itu elit maupun rakyat. Yang pertama soal mentalitas. Yang kedua yang saya lihat problem utama bangsa kita, saya sepakat tadi soal aspek penegakan hukum, tapi saya lebih melihatnya kepada keteladanan. Jadi dalam pandangan kami sebenarnya perubahan itu sangat mungkin jika pemimpinnya itu benar-benar progresif dan menjadi lokomotif perubahan. Saya juga berdasarkan pengalaman, ini ya cerita sedikit, saya tuh ngefans banget sama Pak Ignatius Jonan. Beliau mantan Dirut PT Kereta Api. Pengalaman saya waktu dulu kuliah di Ciputat itu datang ke Pondok Ranji, kereta tuh berantakan banget. Saya datang ke stasiun kereta berantakan. Tapi begitu dipimpin oleh Pak Ignatius Jonan itu kayak disulap. Jadi saya meyakini semua masalah di negara ini bisa selesai asalkan leadernya atau pembuat dan pengambil kebijakan itu bukan bagian dari masalah. Begitu juga sebaliknya, saya meyakini bahwa jika di sebuah sektor ada masalah dan terus-menerus ada masalah, berarti leader atau pembuat kebijakannya bagian dari masalah itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada leader yang benar-benar bebas dari bermacam interest yang merugikan publik atau rakyat banyak, saya kira perubahan itu akan sangat cepat dilakukan. Sebagaimana yang saya alami waktu itu kasus kereta di tangan Pak Ignatius Jonan, dari rugi jadi untung kan, dan sampai sekarang kita bisa nikmati bagaimana perubahan yang telah dilakukan oleh Pak Ignatius Jonan. Nah, lalu kira-kira apa solusinya kalau dua problem itu, soal mentalitas terus tadi soal keteladanan? Kalau secara abstrak kita harus menunggu philosopher king atau Ratu Adil gitu. Gitu ya, philosopher king, Ratu Adil atau Mesias mungkin ya. Mesias. Nah, tapi kalau saya melihat begini, bahwa saya meyakini jika orang-orang baik terlibat untuk perubahan yang baik, saya kira orang yang memiliki interest kepribadinya juga akan terdorong gitu. Jadi menurut saya yang paling penting untuk dilakukan adalah bagaimana langkah-langkah kecil kita sebagai aktivis, langkah-langkah kolektif yang menuju untuk perbaikan bersama. Itu saya kira perubahan yang gradual yang memang akan melelahkan dan akan mengalami pasang surut fluktuatif dari keberhasilannya. Untuk kalau dulu Cak Nur itu bilang, jadi kita menuju demokrasi yang mapan itu seperti kita masuk lorong dan di ujung lorong itu ada cahaya kecil yang kita harus menuju ke sana gitu. Tapi meskipun gelap, tapi cahaya kecil itulah yang harus kita tempuh dan arahkan pergerakan kita. Gitu. Nah, kalau yang konkretnya menurut saya, yang konkretnya masalah kita ini adalah di penggunaan dan alokasi APBN. Jadi menurut saya dari segi kebijakan APBN ini kadang dibuat hanya untuk memenuhi apa yang telah menjadi standar secara umum bagaimana kementerian lembaga mengelola. Nah, tidak
kebijakan publik itu tidak diarahkan benar-benar berdasarkan kebutuhan real masyarakat. Bahkan saya pikir untuk memformulasikan satu kebijakan yang benar-benar tepat itu dibutuhkan data yang tepat juga, yang akurat. Saya kaget ketika misalkan antar kementerian datanya itu beda-beda. Misalkan angka kebutuhan pupuk BPS berapa, Kementan berapa, itu beda-beda gitu. Oh, artinya ada problem soal manajemen koordinasi ya? Betul, betul. Bung Rahen, saya ke Bung Rahen deh. Bung Rahen tadi kalau ini agak Mas Rafsan tuh melihatnya itu soal mentalitas dan soal keteladanan. Sementara Bung Rahen melihatnya itu dari sisi soal 3 variabel tadi ya. Pertama adalah faktor soal ekonomi, kedua soal indeks demokrasi kita, dan kemudian soal indeks korupsi kita yang semakin memprihatinkan. Nah, kalau dari 3 variabel itu, apakah dimungkinkan ya mencari solusi untuk jangka pendek dari 3 variabel itu, atau bagaimana? Kira-kira solusinya bagaimana menurut maksud saya? Dalam pandangan saya sebetulnya solusi itu ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Dan yang kita butuhkan adalah yang jangka panjang sebetulnya, Bang, agar selesai di persoalan tidak terulang lagi. Jangka pendeknya deh, saya minta. Kira-kira bagaimana mulai 3 problem ini? Pertama, memang untuk persoalan ekonomi dibutuhkan memang pemimpin yang betul-betul paham kondisi sosial ekonomi kita. Oke, berarti itu satu ya. Pemimpin yang betul paham betul. Paham ekonomi kita, termasuk ini 3 yang tadi variabel. Harus punya pemimpin yang paham soal 3 variabel itu. Yang kedua, pemimpin itu tidak cuma paham, Mas. Tapi dia harus juga berani melakukan hal yang baik. Ya, saya mengutip kata dari Saudara Rafsan Jani tadi, bahwasanya pemimpin itu harus menjadi teladan. Jangan sampai pemimpin yang kita pilih nanti itu menjadi pemimpin yang membuat bagian dari masalah. Tadi. Kemudian jangka pendek yang ketiga yang penting adalah partisipasi kita sebagai masyarakat, sebagai aktivis juga. Terkadang kita memilih pemimpin itu berdasarkan kedekatan, berdasarkan beberapa kesamaan, tidak mengukur sejauh mana kualitas pisau analisis atau instrumen yang dia pakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Maka dalam bayangan saya untuk yang ketiga ini, kita harus lebih meningkatkan partisipasi kita dalam melihat pemimpin mana yang layak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Nah, berbicara partisipasi. Nah, kita sejauh mana kemudian peranan PBHMI, fungsinya ya, untuk menggerakkan kira-kira ya, atau memberikan semacam advokasi ya pada masyarakat halayak publik itu soal partisipasi tadi. Bagaimana? Kalau dalam konteks pemilu 2024 ini, kita mencoba memainkan berbagai macam peran. Pertama, karena kita organisasi sangat luas, tersebar di Indonesia, maka setiap kali datang ke cabang, bertemu dengan teman-teman seorganisasi, itu kita sampaikan narasi-narasi tentang partisipasi politik. Karena hari ini partisipasi terbesar yang harus digarap adalah di kalangan milenial dan Gen Z. Karena dari data yang kita lihat bahwasanya populasinya terbesar hari ini, lebih dari 52%. Artinya partisipasi kita anak muda itu harus lebih tinggi. Itu kesadaran itu harus kita bangun. Kemudian tidak cukup dengan membangun kesadaran, tetapi juga bagaimana kita juga terlibat dalam proses ini. Nah, PBHMI mungkin juga teman-teman Cipayung yang lain juga terlibat dalam pengawasan pemilu nanti. Kita juga bekerjasama dengan stakeholder terkait, baik itu dengan KPU, Bawaslu, dan juga dengan beberapa LSM atau NGO, agar mengawasi pemilu ini lebih bagus ke depannya, lebih berkualitas. Nah, yang ketiga, tetap karena kita bagian penting dari bangsa ini, kata Mas Sahal tadi, kita juga mencoba memainkan itu kepada masyarakat. Output dari organisasi inilah kader. Jadi setiap kader itu memiliki hak dan kewajiban untuk menyebarkan itu semua. Sehingga dalam artian pengkaderan kita juga harus melibatkan kader-kader dan mewajibkan kader-kader untuk turun kepada masyarakat. Oke. Kalau Bung Rafsan sendiri melihatnya bagaimana peranan PMI ini dalam mengawal Pilpres 2024 ini? Yang pertama, secara tentu yang biasanya orang-orang concern, begitu juga kami ya, fokus kepada pelaksanaan teknis bagaimana pemilu itu berlangsung sebagaimana mestinya.
Nah, di samping itu kita juga melakukan, misalkan di PBPMI ada lembaga atau bahkan ada satu satuan tugas khusus yang untuk mengawal pemilu. Selain itu juga di PMI diperkokoh aspek bagaimana meningkatkan partisipasi anak muda. Karena berdasarkan data yang ada, misalkan pemilih muda itu atau millennials itu kurang lebih sekitar 60% ya, atau 58%. Jadi ini benar-benar kekuatan yang begitu hebat secara kuantitas. Jika anak muda apolitis, tentu nilai 50 atau 60% ini akan sangat sia-sia. Sehingga yang kita dorong adalah public awareness, terutama di kalangan muda, terutama di mahasiswa. Karena kalau saya lihat ya, misalkan saya ketika ngisi forum-forum di PMI, anak-anak muda yang kritis atau anak-anak muda yang orientasinya itu langsung kerja itu memandang politik itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang udahlah hopeless gitu, nggak akan ada perubahan. Nah itu kita harus selalu, yang kita lakukan adalah selalu mengingatkan bahwa betapapun seolah-olah tidak ada harapan segala macam, tapi kita harus tetap menentukan sikap, kita harus menentukan pilihan. Karena seperti yang dibilang orang, kadang demokrasi itu tidak memilih pemimpin terbaik, tetapi memilih pemimpin yang lebih buruk berkuasa. Gitu. Dan sama itu kata Trotsky kan, lu atau kamu mungkin nggak tertarik sama politik, tapi politik tertarik sama kamu. Gitu. Apa yang kita hirup atau yang kita lakukan, apa yang kita aktivitas sehari-hari atau sosial kita itu pasti dipengaruhi sama politik, kebijakan publik. Kalau kayak gitu, sejauh mana pentingnya peranan PMII dalam hal ini terkait dengan Pilpres 2024? Secara internal kita mendorong partisipasi kader-kader di seluruh wilayah. Yang kedua, mengawal proses pemilu, proses demokrasi ini berjalan sebagaimana mestinya. Itu yang selalu kita dorong. Bahkan di PBPMI ada diskusi sebulan sekitar 2 kali atau sebulan 2 kali hanya untuk membedah bagaimana pemilu dan perkembangan demokrasi di Indonesia ini. Memang seperti ketahui indeks demokrasi kita memang turun tapi itu kan kalau saya lihat menyangkut aspek kebebasan ini ya, berpendapat. Nah, di aspek pelaksanaan teknis demokrasi seperti pemilu ini harus kita benar-benar tetap jaga agar raport penyelenggaraan pesta demokrasi ini benar-benar bagus nilainya gitu. Oke, kalau kita lihat tadi ya diskusi, sebenarnya pada intinya problem kebangsaan kita ini kan cukup banyak dan cukup serius dan tidak mudah ya untuk. Nah, Bung Raihan, kira-kira masih relevan nggak sih kelompok Cipayung ini untuk diaktifkan, digerakkan kembali menurut Bung Raihan dalam konteks Pilpres dan problem kebangsaan yang kita sampaikan dan diskusikan tadi? Sangat relevan dan sangat penting. Apa alasannya itu? Di mana relevansinya? Kalau saya ambil salah satu persoalan tadi demokrasi, itu kan kita baru melaksanakan transisi demokrasi. Oke, transisi ya. Dengan membentuk undang-undang dan membentuk lembaga demokrasi. Dan harusnya setelah kita reformasi ini, demokrasi itu tidak lagi transisi, tetapi sudah mulai terkonsolidasi. Konsolidasi. Okay. Dan yang kosong di sini kenapa belum terkonsolidasi dengan baik? Karena budaya belum terbangun. Oke. Nah, kita di Cipayung ini bagian dari pembentukan budaya demokrasi. Contoh misalnya, dalam beberapa lembaga yang dibentuk pasca reformasi ini, itu kan mengalami penurunan dalam hal kualitas ataupun dalam hal regenerasi kepemimpinannya. Dan itu yang kita jaga. Makanya di HMI, di PMI atau di teman-teman yang lain, regenerasi itu sangat penting dan terbuka untuk siapapun. Kita boleh sandingkan dengan partai politik misalnya. Yang regenerasinya juga malah terhambat. Mungkin ada 1-2 orang atau kelompok yang selalu berkuasa di situ. Sehingga itu menjadi budaya politik yang kurang baik. Nah, makanya kita anggap diri kita masih relevan karena selama ini kita memberikan pendidikan secara empiris kepada kader-kader kita bahwasanya budaya demokrasi itu perlu dibentuk. Meskipun belum real pada tatanan negara, ini menjadi penting. Ini bagian dari pembelajaran dan proses yang penting untuk membentuk budaya demokrasi kita. Kalau budaya demokrasi ini terbentuk secara kontinu, terus-menerus, maka demokrasi kita tidak hanya sebagai demokrasi yang transisi tadi, tapi masuk kepada wilayah yang lebih terkonsolidatif tadi. Tapi begini kan Bung Raihan,
kalau Bung Rehan bilang bahwa ini masih relevan, masih penting, apakah kalau kita flashback ya, bagaimana sejarah Cipayung itu lahir? Itu kan inisiatif secara informal ya, keresahan dua situasi yang saat itu dianggap mahasiswa ini cenderung ya termasuk angin lah kira-kira ya pada persoalan politik praktis. Di sisi lain represifnya pemerintahan Orde Baru saat itu untuk membatasi gerak mahasiswa. Nah disitulah lahir kemudian inisiasi-inisiasi untuk bertukar pikiran. Yang kita kenal dengan deklarasi adalah Indonesia yang kita cita-citakan. Yeah. Nah untuk saat ini apa yang sudah dilakukan kelompok Cipayung ini? Kalau Bung Rehan mengatakan masih relevan dan penting. Pertama kita harus sadar bagaimana kondisi kelompok Cipayung itu terlebih dahulu. Yang kami rasakan pada periodisasi kali ini adalah kita masih bergerak masing-masing. Oke, parsial ya, masing-masing punya parsial. Agenda masing-masing. AMI punya agenda sendiri, PMI masih punya agenda sendiri. Padahal tujuannya sama sebetulnya. Sama. Nah yang kita lakukan adalah hari ini bagaimana kita mengikat kita semua. Atau gerakannya adalah gerakan kolaboratif. Untuk menyamakan persepsi antar masing-masing organisasi ini cukup berat Mas. Cukup berat karena kita masih memiliki doktrin masing-masing ya di organisasi. Kita mempunyai tempaan yang berbeda-beda untuk menjadi seorang pemimpin. Sehingga itu hal pertama yang harus kita lakukan. Maka dalam kelompok Cipayung kemarin kita coba ayo kita dengungkan yang namanya sebuah kelompok untuk mengikat kita nih. Namanya Rumah Kebangsaan waktu itu. Dan alhamdulillah selama periodisasi ini kita tidak hanya Cipayung ya, tapi ada Cipayung Plus, ada 11 organisasi itu masih terkoneksi lah dengan baik tentang bagaimana kondisi kebangsaan, bagaimana kondisi organisasi kita juga sebetulnya. Nah kemudian kita juga saling berbagi informasi dan peran sebetulnya. Ini kan kita melihat pemilu 2024 ini kan semakin dekat. Sementara kita di sisi lain juga mempunyai batasan periodisasi. Tapi itu bukan menjadi ukuran penting bagi kami soal periodisasi, tapi bagaimana kita membangun kelompok Cipayung ini solid, harus ada satu hal yang harus kita bawa untuk pemilu 2024. Hal yang ingin kita sampaikan bahwasanya karena kekosongan hari ini adalah soal gagasan, kita ingin Cipayung ini mengeluarkan gagasan yang ingin kami sampaikan langsung kepada calon-calon pemimpin kita di 2024 nanti. Sehingga kita tidak terjebak pada politik praktis. Sehingga independensi kita masih terjaga. Maka ranah yang kita ambil adalah politik gagasan. Bukan politik praktis yang terlibat jauh dalam kepada politik itu sendiri, tapi kita membatasi dalam politik gagasan. Bung Rapsan, tadi Bung Rehan tuh bilang katanya bahwa ini problemnya ini kenapa nggak seperti pada era tahun 72-an ya, 70-an ya, 72 bahkan belakangan 76 lah bergabung PMI itu ya, sehingga menjadi 5 organisasi kemahasiswaan. Nah problemnya saat itu mungkin pandangan Bung Rehan itu mengatakan saat itu masih dalam satu agenda. Nah sementara saat ini itu agak sulit seperti halnya sebelumnya, itu karena faktor masing-masing ini punya agenda tersendiri, punya kepentingan sendiri, punya tujuan-tujuan tersendiri. Bagaimana Bung Rapsan melihatnya? Apa sepakat sependapat atau ada pandangan lain? Yang pertama ada aspek setujunya dan ada tambahannya. Yang pertama aspek setujunya memang praktis kalau dulu itu kita punya common enemy. Common enemy dan itu yang jadi pemersatu. Nah, ketika common enemy ini hilang, agendanya mulai mulai masing-masing. Nah, akan tetapi ada aspek lain juga bahwa kita sebagai organisasi Cipayung ini kan civil society yang kalau secara teori civil society ini kekuatan yang mengimbangi negara. Nah, masalahnya adalah satu, saya lihat ada aspek setelah reformasi itu ada mobilitas vertikal di mana senior-senior Cipayung itu menjadi pemerintahan juga atau terlibat di pemerintahan juga. Itu satu. Jadi untuk menyatakan kritik kadang kita harus hati-hati karena setelah reformasi ini kan ada yang jadi bupati, gubernur, itu senior-senior kita juga. Itu aspek satu. Nah, aspek yang kedua adalah memang kalau saya melihat ada upaya dari setelah reformasi dari pemerintah atau negara juga mengkooptasi agar civil society ini termasuk Cipayung itu dapat dikendalikan. Dan itu fakta yang sulit untuk dipungkiri. Jadi memang untuk agenda pemerintah termasuk pembangunan, kadang riuh itu dimaknai
sesuatu yang mengganggu. Dan kita kan sebagai kelompok mahasiswa atau civil society, kadang riuh itu dianggap mungkin sebagai hambatan untuk kelancaran proses pembangunan gitu, sehingga perlu pengondisian agar kelompok civil society itu yang masih bisa dirangkul, dimungkinkan dikooptasi, yang tidak barangkali ya dicolek-colek lah. Tapi gini gitu. Mas Raf, tadi Mas Raf bilang salah satu faktornya itu tidak ada common enemy. Betul. Dimana kalau saat sekarang ini kan sebagian juga yang dulu kelompok Cipayung masuk ke elite ya, rezim kekuasaan. Ya. Tapi bukankah itu salah satu faktor ya, asbabun nuzul, lahirnya gerakan kelompok Cipayung? Karena pada saat itu pasca transisi dari orde lama ke orde baru, yang kemudian disegerakan kami ya, Kesan Aksi Mahasiswa Indonesia, itu sebagian besar elitenya penggeraknya adalah masuk ke anggota kekuasaan MPRS dan DPR gotong royong. Betul. Dan itu yang membuat keresahan, dan saat itu sebagian masuk GMNI untuk menolak itu, untuk tetap di luar kekuasaan. Jadi di mana bedanya? Justru jadi bedanya itu kalau saya melihat corak civil society-nya. Apa yang paling mudah? Jadi ada civil society yang menganggap bahwa satu, negara itu harus selalu dicurigai. Jadi kita harus selalu di luar negara untuk mengawasi jalannya negara. Tapi ada juga kelompok civil society yang menganggap enggak, orientasi kita itu bukan mengawasi, tapi orientasi kita itu adalah pembangunan kebijakan publik yang tepat, sehingga ketika ada kebijakan publik yang tepat kita harus dukung, tapi kalau ada kebijakan publik yang tidak tepat kita kritik. Nah, inilah yang mewarnai diskursus wacana civil society di Indonesia. Kalau misalkan kalau Cak Nur kan menerjemahkannya ke dalam masyarakat madani. Nah, itu yang masih ada mentolerir jika baik itu didukung. Nah, dulu wacana yang dikembangkan di kalangan NU itu masyarakat sipil. Nah, kalau masyarakat sipil itu perspektifnya itu bahkan agak sedikit mungkin terpengaruh sama Marxis, bahwa negara itu kecenderungannya salah, sehingga kita harus tetap di luar kekuasaan dan aware bahwa negara itu memiliki tends to corrupt gitu ya, power tends to corrupt. Nah, itulah yang saya lihat mengakibatkan dulu misalkan NU kenapa kembali ke hitoh, kembali ngurus umat. Dulu misalkan senior di NU itu seperti Gus Dur menciptakan forum demokrasi, yang itu sama sekali menolak ICMI, bahwa ICMI itu bagian dari kekuasaan. Sekarang dalam konteks PMI ini sebagai bagian dari organisasi kemahasiswaan yang masuk dalam kelompok Cipayung. Nah, kemarin itu ada pemberitaan semacam mandat dan deklarasi secara formal terhadap kandidat cawapres ya. Itu mungkin nggak sih? Mungkin nggak sih kalau kita berbicara negara dicurigai gitu ya, harus kritis. Bukankah kritisisme itu dimungkinkan ketika kita ada jarak? Gitu. Iya, betul. Nah, itu gimana? Itu tadi yang saya cerita, NU zaman dulu corak karakter civil society NU sebelum reformasi. Begitu juga corak karakter civil society PMI sebelum reformasi. Nah, sekarang, yang saya cerita setelah reformasi itu tadi ada mobilitas vertikal senior-senior PMI atau orang-orang PMI yang menjadi pemerintah. Lalu termasuk misalkan dalam hal ini itu Caimin itu ketua Mabinas kita menjadi calon wakil presiden. Nah, ini ada pergeseran di mana corak civil society itu seperti dulu apa yang dikatakan Nurholis Majid atau Cak Nur bahwa harus developmentalism, bahwa kita ini kalau kebijakannya baik dukung, kalau kebijakannya nggak baik. Bagaimana Mas Rapsan mau bilang baik atau buruk sementara itu kan masih cawapres? Bukan secara umum dari reformasi. Dari reformasi. Nah, terkait pencalonan Muhaimin Iskandar atau Caimin, memang itu pertama yang kita lakukan itu di PB itu adalah doa ya. Tapi meskipun ya kalau di behind the scene-nya ya behind atau restu ya, memang dia behind the scene-nya kan ada semacam pro kontra gitulah. Pro kontra dalam arti bukan tidak setuju atau tidak merestui, bukan, tapi dalam konteks menempatkan PMI, menempatkan organisasi gitu, bagaimana menempatkan organisasi secara tepat. Di satu sisi memang itu Mabinas, di lain sisi kita ini dari ART bilang independen dan tidak boleh terlibat politik praktis gitu. Ya memang ini ada semacam situasi yang biasalah dinamis gitu ya. Dinamis. Bung Raihan, mungkin nggak sih secara etik moral ya, suatu organisasi
apapun simbol tanda gitu kan. Bahasa politik itu yang mencerminkan kepada salah satu arah suaranya itu atau bahasa tubuh atau bahasa komunikasi politiknya itu ke calon tertentu sebagai sebuah organisasi. Gimana Pak? Tentu sebagai Ketua Umum PBHMI saya sampaikan kita ini harus independen. Harus ada jarak dari politik praktis itu secara organisasi. Tapi yang namanya individu itu harus terlibat untuk memilih karena itu bagian dari partisipasi. Nah, untuk menentukan pilihan itu juga harus sesuai dengan apa yang kita lakukan selama menjadi aktivis. Yakni bagaimana gagasannya, gimana idenya, dan pikiran kritis itu harus dimunculkan sebelum kita memilih seseorang itu. Sehingga setiap kader kadang-kadang mempunyai interpretasi yang berbeda-beda. Maka di HMI kadang-kadang kok HMI tidak pernah solid ke salah satu kandidat misalnya. Karena setiap kader itu memiliki independensi yang berbeda-beda untuk menginterpretasikan gagasan masing-masing kandidat itu. Kemudian bagaimana dengan misalnya tadi case-nya adalah PMI yang mempunyai senior yang ingin maju di Pilpres 2024. Kita ini kan mempunyai cita-cita, seperti yang Bang Sal sampaikan tadi, bahwasanya Cipayung ini kan memiliki cita-cita, cita-cita Indonesia yang dicita-citakan. Untuk mencapai ke situ kan punya banyak pilihan jalan. Terkadang tidak kesampaian ketika kita masih jadi aktivis. Karena kita penanaman ideologinya kuat, doktrinnya kuat, maka setelah jadi aktivis pun kita masih ingat pada cita-cita itu. Maka ada pilihannya jalur pemerintahan, jalur profesional atau jalur akademisi misalnya. Ketika terjadi situasi misalnya di hal pemerintahan ini, tetap kita harus membatasi diri. Meskipun seseorang itu senior kita, bagi kita harus memberikan jarak. Tidak bisa mendukung secara gamblang. Tidak bisa memberikan dukungan politik. Dukungan yang kita berikan adalah dukungan gagasan. Apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh rakyat yang kita tahu. Itu yang harus bisa kita lakukan sebetulnya, Mas. Sehingga bagi saya, kalaupun organisasi harus mendukung, dukungnya adalah bentuknya gagasan. Gagasan. Gimana Bang Robson? Gagasan katanya, kalaupun mendukung. Sepakat, sangat sepakat tadi bahwa yang harus didukung itu adalah gagasan dalam arti misalkan dalam kasus senior misalkan ya, tentu dari segi penempaan kurikulum dan kultur organisasi itu nyaris sama, pasti sama ya. Lalu misalkan kita kan bisa juga menitipkan cita-cita itu ke senior. Akan tetapi sekali lagi saya yang berpandangan sepakat saya harus tetap organisasi itu harus memiliki jarak. Harus betul. Dan itu gamblang secara clear and clean itu di ADART jelas ya. Tapi selama ini kita juga tetap menjaga bahwa misalkan yang kita lakukan tidak ada deklarasi. Jadi dua acara kemarin itu yang pertama doa restu ya. Satu doa restu. Iya, doa restu kan bukan deklarasi ya. Doa restu masa senior mau nyalon apapun masa nggak didukung, masa nggak didoain dan direstuin. Satu itu memberikan doa restu. Lalu misalkan event yang kedua yang bersama Mabinas itu adalah sekolah pergerakan nasional. Jadi Mabinas dalam hal ini Caimin itu mengelaborasikan ide beliau dan sebenarnya bukan ide soal menjadi cawapres tapi bagaimana ide membangun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 gitu. Tapi Mas Ratsan gini ya, PMI sebenarnya itu kan menunjukkan ya dengan salah satu kadernya ya di PMI itu seniornya itu berhasil menjadi salah satu kandidat cawapres yang sudah resmi diusung. Ini kan menunjukkan bahwa kaderisasi ini berjalan dengan baik kan kira-kira gitu. Nah, apakah karena ya salah satu kandidat ini adalah senior dan bagian dari kader PMI ini menunjukkan sikap dukungan sekaligus menunjukkan bahwa PMI ini mempunyai kader terbaiknya. Secara kultur pasti iya ya. Tapi kalau pandangan pribadi saya waktu itu di PBPMI ini behind the scene bahwa saya salah satu orang yang kurang sepakat ketika itu harus lembaga yang mendorong atau organisasi yang mendorong. Nah gitu. Ini menarik behind the scene, justru biar kami juga ini. Jadi memang saya kalau doa restu pasti saya siapa sih yang seniornya maju gitu yang nggak dorong. Tapi yang saya perhatikan adalah aspek organisasinya, bahwa organisasi ini harus tetap independen.
Karena yang menjadi dasar pandangan saya adalah seandainya nanti misalkan di pilkada ada senior yang maju. Kalau satu, kalau seniornya dua, nanti konfliknya konflik antar senior, atau jangan-jangan calonnya tiga, misalkan di Jawa Timur senior PMI banyak, lalu ada senior PMI tiga mencalonkan menjadi kepala daerah, lalu cabangnya harus memberikan doa atau bentuk dukungan kepada siapa gitu. Nah itu aspek di mana masih ada denyut civil society di tubuh PMI gitu. Itu satu. Tapi pada akhirnya itulah yang saya bilang tadi, bahwa proses dinamika di organisasi dan jalan tengahnya yaitu tadi doa dan restu gitu. Jadi tetap aspek moral ke senior, oh iya dong senior gitu, tapi aspek bahwa kita juga masih independen, masih mendorong politik gagasan masih kita jaga dengan tidak melakukan deklarasi. Ini sebenarnya bentuk dari sikap moral lah ya, sebagai senior untuk mendukung dan mendoakan. Betul. Jadi tidak pernah kita deklarasi. Ya, padahal secara politik bisa saja kita langsung deklarasi. Kita bisa langsung membariskan, misalkan kemarin terakhir Harlah di Solo, kita berhasil mengumpulkan silaturahim dengan sahabat-sahabat itu sekitar kurang lebih 28.000. Sangat bisa, akan tetapi kita memiliki ide atau kita memiliki idealisme yang menjadi ruh sebagai organisasi, yang itu harus kita jaga. Jangan sampai terjebak pada aspek politik praktis yang itu sangat temporer. Bung Raihan. Jadi itu hanya dukungan moral. Kira-kira HMI mau melakukan hal yang sama nggak terhadap kandidat tertentu? Terhadap senior ya? Iya, senior. Itu moral kok. Doain, masa nggak didoain? Kira-kira gitu. Kalau Gimana? mendoakan kan nggak salah. Nggak salah. Mendoakan nggak salah. Ini kan mendukung dalam bentuk organisasi yang kita hindari sebetulnya. Sehingga di HMI pun sebetulnya kalau kita lihat ke belakang juga ada beberapa alumni dari HMI ini berkontestasi di Pilpres. Dan saya lihat beberapa kali momentum itu PBHMI bisa menjaga sikap itu dengan baik. Mendoakan, tetapi ya mendoakan dari hati ke hati saja. Dari hati ke hati ada. Ya, bisir nggak berjahar ya kata. Nah, kami gini, kalau kita lihat ini kan ada 3 capres kita. Memang itu lahir dari rahim keorganisasian, kemahasiswaan. Di situ ada Mas Ganjar. Di situ ada, maksud saya yang satu cawapres, ada Mas Gus Muhaimin, itu kemudian ada Anies Rashid Baswedan. Nah, pandangan Bung Raihan, apakah ini menunjukkan bahwa organisasi kemahasiswaan ini menjalankan kaderisasi yang sudah on the track, atau bagaimana? Dengan munculnya menjadi capres dan cawapres tadi. Ya, menjadi capres atau cawapres itu menjadi salah satu part penting. Tapi bukan itu satu-satunya part penting di HMI. Indikator lah ya, kaderisasi itu berjalan dengan baik. Meskipun kalaupun ada alumni kita yang maju berkontestasi, itu menjadi sebuah kebanggaan juga bagi kita. Bahwasanya selama ini yang dikader di organisasi itu juga ada loh yang bisa menjadi pemimpin tertinggi di bangsa kita. Tetapi di sisi yang lain ini menjadi ujian penting juga bagi organisasi. Ada ujiannya. Jangan sampai kita sudah berbangga hati ada alumni kita yang maju, tetapi tidak ada perbedaan dengan yang lain gitu. Nah, sehingga ketika alumni kita berkontestasi, maka kita juga harus mendorong, harus lebih baik, harus lebih peka, harus lebih peduli, harus menjadi problem solver terhadap persoalan-persoalan keumatan dan kebangsaan. Keumatan dan kebangsaan. Baik. Kalau kayak gitu, pertanyaan saya ini, terakhir saya mau nanya ini, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan Bung Raihan sebagai panglima tertinggi PBHMI ini menghadapi kontestasi Pilpres 2024 ini? Apa secara keorganisasian ini, apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan adalah memberikan sumbangsi pemikiran, ide dan gagasan kepada calon-calon presiden kita nanti. Karena bagaimanapun yang kita lakukan selama ini adalah membaca, mengkaji, berdiskusi tentang persoalan kebangsaan. Sehingga kita pun juga harus bisa memberikan gagasan kita kepada mereka. Jangan sampai kita berdiskusi, membaca hanya untuk diri kita sendiri saja. Tapi harus kita sampaikan juga kepada
mereka. Kandidat Sekaligus ini. kita juga menguji apakah yang kita diskusikan selama ini, yang kita baca selama ini, itu sepemikiran, sejalan nggak dengan mereka di sana. Itu yang harus kita lakukan sebetulnya, Mas. Oke, baik. Bung Rapsan, bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh organisasi? Yang pertama, dilakukan organisasi dalam hal ini PMII, yang pertama itu harus memastikan partisipasi anak muda itu menyentuh, bahkan ya kalau bisa di angka 80% lebih. Jadi memastikan anak muda tidak apolitis. Nah, tindakan mereka untuk tidak apolitis itu diarahkan kepada calon pemimpin atau dalam hal ini misalkan calon legislatif, itu yang tolak ukurnya untuk memilih dan tidak memilih adalah gagasan. Jadi menurut saya politik gagasan itu harus menjadi semacam penggait bagi anak muda agar dia bisa ikut terlibat dalam kontestasi demokrasi dalam hal ini pemilu. Nah, yang kita semua dorong juga dalam hal ini tentu PMII, kadang memilih itu tidak hanya datang ke TPS, tetapi yang lebih penting juga adalah setelahnya. Jadi kadang kita abai bahwa civil society ini kadang kekuatannya ini kan kalau menurut saya itu tadi dengan indeks demokrasi yang menurun, itu terjadi pelemahan. Nah, justru peran publik lah yang harus menguatkan civil society. Dan saya yakin di beberapa case itu negara kalah oleh kekuatan civil society yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Contoh misalkan yang tidak terorganisir kasus Sambo. Itu saya yakin kalau tidak viral itu tidak akan tegak. Tapi karena dukungan yang begitu besar perhatian publik, terutama di media sosial, itu bisa terbongkar. Begitu juga kasus-kasus seperti misalkan pegawai pajak Rafael Alun Tanpu Bolon gitu. Jadi itu salah satu bagian bagaimana civil society dalam hal ini anak muda yang melek media sosial jika terlibat aktif concern itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan saya harap dalam pemilu 2024 ini dia aktif memilih pemimpin berdasarkan ide dan setelahnya juga mengawasi menggunakan kekuatan dan karakter yang dimilikinya untuk senantiasa memastikan negara ini berjalan sebagaimana seharusnya. Artinya PMI ini dalam hal PMI ini ingin melakukan advokasi ya. Aktif ya, jadi keaktifan terhadap publik ya. Betul. Publik. Partisipasi Karena publik sangat penting sekali ya. Betul, dalam aspek dan demokrasi dampak dan efeknya ya. Betul, dalam aspek demokrasi itu keterlibatan publik ini sangat penting sekali. Kadang kita mengartikan partisipasi politik itu ketika memilih di pemilu, padahal itu voter turnout, orang yang datang ke TPS. Akan tetapi partisipasi politik yang penting itu malah menurut saya setelah kandidatnya terpilih. Setelah kandidatnya terpilih. Iya, kan kata Lord Acton bahwa power tend to corrupt. Malah potensi korup tuh ya setelah terpilih. Kalau sebelum terpilih kan pasti kampanye yang bagus-bagus kan. Iya, oke. Gitu. Baik, closing statement. Closing statement itu sih mungkin kalau nggak salah kata Leon Trotsky. Lu mungkin nggak tertarik ke politik, tapi politik selalu mengawasi dan tertarik kepada lu. Artinya kita bisa jadi nih, kita udahlah nggak masa bodoh politik, tapi politik tertarik kepada lu. Contohnya apa? Kebijakan-kebijakan publik yang dampaknya langsung kepada kita. Itu kan misalkan nih sekarang udara buruk di Jakarta, itu berkat apa? Ya kebijakan publik, misalkan kebijakan publik terkait tidak adanya moratorium atau pemberhentian PLTU batubara, tidak adanya misalkan pengawasan yang ketat terhadap pembangkit atau apapun yang pembakaran fosil di industri-industri, tidak adanya kebijakan publik yang tepat mengenai transportasi di kota-kota urban. Nah, jadi masalah yang kita hirup yaitu hasil apa yang kita pilih. Gitu. Sehingga kata Trotsky keren banget tuh. Mungkin kita nggak tertarik kepada politik, tapi kita tuh menanggung semua akibat-akibat politik gitu. Bung Rehan, closing statement. Iya, karena tadi saya bahas tentang budaya politik yang terbangun, marilah kita bersama-sama membangun budaya politik dengan cara membangun budaya demokrasi yang lebih bagus. Artinya partisipasi politik harus kita bangun sama seperti Rapsan tadi, tidak hanya sampai ke TPS, tapi pasca itu juga harus kita jaga. Kemudian kami juga karena bagian dari civil society juga berkewajiban memberikan pendidikan politik
Dan itu akan coba kami lakukan semaksimal mungkin, baik itu di internal organisasi ataupun nanti kepada masyarakat. Oke. Satu kata untuk Anies Baswedan. Top. Satu kata untuk Ganjar Pranowo. Mantap. Satu kata untuk Prabowo Subianto. Paten. Satu kata untuk Prabowo Subianto. Gas. Gas. Oke. Satu kata untuk Ganjar Pranowo. PD. PD. Satu kata untuk Anies Baswedan. Pinter. Pintar. Oke, terima kasih. Kahmitivers. Ada satu ungkapan menarik dari seorang pemikir dan aktivis Islam. Dia mengatakan, seorang pemimpin tidak cukup hanya dengan concern pada isu kemiskinan dan mustadafin. Karena pemimpin korup pun mengatakan hal yang sama. Yang benar memerintahkan bagaimana memperjuangkan untuk keadilan, persamaan, dan ekonomi. Ali Syariati. Demikian Forum 28, salam Yakusa, tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.